sini saya akan menjelaskan konsep dasar komunikasi yang baik. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatione atau disebut juga communicatio atau disebut juga communicat. Berasal dari bahasa yang memang sulit untuk disebutkan, yang berarti untuk berbagi, menyampaikan, menginformasikan, bergabung ataupun bersatu. Secara harfiah juga bisa diartikan komunis yang berarti sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kerjasama antara penyampaian pesan yaitu komunikator dan orang yang menerima pesan yaitu komunikan. Oleh sebab itu, di sini ada konsep dasar komunikasi yang baik. Ada 4 faktor yang mendukung. 1. Komunikasi harus memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Jika kita berkomunikasi dengan yang sama, itu harus mempunyai pesan dan maksud tersendiri. Tujuannya apa, terus maksudnya apa, itulah bisa memiliki dasar komunikasi yang baik. Yang kedua, ada komunikasi mengandung dimensi atau isi, yaitu pesan tersurat dari apa yang disampaikan kepada komunikan. Baik pesan yang disampaikan itu berupa pendidikan, berupa pesan, berupa maksud, tujuan, itu yang harus ada terkandung dalam komunikasi yang mengandung dimensi. Yang ketiga yaitu komunikasi mengandung dimensi hubungan. Komunikasi dikaitkan mengandung dimensi hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah adanya reaksi non-verbal yang muncul akibat dari komunikasi. Yang sebelumnya tidak tahu, dikasih tahu oleh yang berkomunikasi, yang menjadi komunikan itu menjadi benar. Itulah faktor yang ketiga. Faktor yang keempat yaitu komunikasi dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu. Komunikasi yang terjadi pada situasi tertentu dapat memunculkan persepsi yang dapat diartikan berbeda oleh orang lain. Misalnya, bersiul saat orang tua menasihati kita, sehingga orang tua akan mengira kita telah mengejeknya karena tidak mencoba rumah, belum pada rumah. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi dalam pendidikan. Urgensi komunikasi dalam pendidikan sangat penting karena menjadi jembatan ilmu pengetahuan, membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Itu baik menggunakan komunikasi aplikasi, menggunakan komunikasi secara serama, menggunakan komunikasi antara lain dan lainnya. Serta mengembangkan keterampilan sosial. Komunikasi yang efektif juga berperan dalam mencegah kesalahpahaman, menguatkan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung komunikasi itu dan didengarkan. Jadi dimanapun, kapanpun, pesan dulu harus jelas apa yang disampaikan, apa yang memiliki tujuan dan pesan yang disampaikan kepada antara yang memberi pesan maupun yang menerima pesan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Dina Nadia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Yang pertama ada masa prasejarah atau masa tradisional. Pada masa prasejarah, manusia belum mengenal tulisan. Cara berkomunikasi masih sangat sederhana, yaitu melalui isyarat tubuh, gerakan tangan, ekspresi wajah, suara, serta lukisan-lukisan atau piktogram dalam ruang. Untuk komunikasi ini terbatas pada situasi sekarang, mudah disalahkan dengan komunikasi yang jangkau jarak jauh. Namun pada masa
sendiri memutuskan pesan apa yang ingin disampaikan dan memilih media yang sesuai untuk mengirimkannya. Nah, contohnya adalah media atau aplikasi di WhatsApp. Terus yang kedua yaitu ada pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berupa teks, suara, gambar, atau komunikasi dari semuanya. Nah, di dalam aplikasi WhatsApp juga kita bisa memberi pesan berupa teks, suara, gambar, atau komunikasi lainnya. Yang ketiga yaitu media komunikasi. Media komunikasi adalah jalur fisik atau teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Contohnya meliputi percakapan langsung, telepon, surat, email, media sosial, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu ada penerima. Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim. Penerima harus memiliki kemampuan untuk memahami pesan yang diterima. Nah, di dalam pesan ini kita harus bisa memiliki kemampuan untuk memahami pesan apa yang telah disampaikan. Contohnya bisa Bapak mengirim pesan kepada saudari adik, kepada saudari adik, dan otomatis adik harus bisa memiliki kemampuan untuk memahami pesan apa yang telah disampaikan oleh saudari diri kakak. Jadi kalau kita membalas pesan tersebut harus sesuai apa yang telah disampaikan oleh saudari kakak. Jadi jangan yang satu gitu. Yang terakhir yaitu ada umpan balik atau feedback.
Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dikarenakan tidak ada yang bertanya, jadi langsung Komunikasi adalah kesimpulan. fondasi penting dalam pendidikan yang memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif. Interaksi bergeser ke perkembangan daring atau e-learning. Didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi dari masa surat menyurat hingga kecerdasan buatan AI. Agar komunikasi digital berhasil, semua pihak harus menetapkan etika dan kesatuan. Hal ini meliputi perhatian tulisan, mengendalikan emosi saat berinteraksi, dan menghargai privasi lawan bicara. Intinya, di tengah perubahan yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 atau 4.0, keberhasilan pendidikan bergantung pada kemampuan untuk menguasai teknologi sekaligus memperhatikan etika komunikasi yang penting. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf tidak ada kesalahannya. Mudah-mudahan hasil dari kelompok kami bila kelompok kita ya. Terima kasih. Prok.